Welcome to back my channel GMN Team. Oke, GMN Team. Bener-bener. Oke. Gua megang sendiri karena gua di sini sendirian. Ya, tidak ada orang. Tidak ada orang. Oke. Sesuai dengan temanya. Ya, lu lihat di sini kan agak sedikit merah, kemerah-merahan dan kegelap-gelapan. Gua di sini akan menceritakan tentang masalah horor. Ya kayak muka gua horor tapi enggak sih, muka gua ganteng. Jadi ceritanya itu waktu gak kuliah, tapi sekarang gue masih kuliah kok di unit yang sama. Di situ banyak kejadian-kejadian yang aneh ya, yang berkaitan sama mistis. Awalnya gue nggak percaya tentang masalah mistis, sumpah gue nggak percaya sama mistis. Tapi dengan baik hal yang gue alami ya gue akhirnya lama-kelamaan percaya gitu. Ini kosan gue. Okay. Waktu itu di malam hari gua nungguin ya. Oke, lanjut. Jadi gini ya guys, pas itu ada kesurupan massal di kampus gua. Karena kampus gua itu kan asrama, ya gua nggak bisa nyebutin namanya karena itu satu privasi. Jadi dalam satu malam itu banyak orang yang mengalami kesurupan. Itu sekitar bisa nyampe 5 bahkan sampai 10 mungkin. Ya bisa dikatakan kesurupan massal ya, karena di asrama gue itu nggak ada dukun ataupun ustadz gitu yang bisa menyembuhkan orang-orang kesurupan. Jadi akhirnya para laki-laki ini yang gentleman yang yang pada kuat-kuat gitu imannya, iman dan takwanya, sholat kagak gitu loh. Dia pada datang untuk membantukan apa ya? Ya membantukan ngeliatin doang sih sebenarnya mah ya. Ya akhirnya dengan berbagai cara semua kita pada ngaji untuk menyelesaikan masalah itu supaya teman-teman gua nih teman-teman gua maksudnya biar makhluk-makhluk halus itu tuh pada nggak ada lagi. Nah, ada orang, gue inget senior gue tuh dia dari jurusan kebidanan, ya dia bisa dikatakan indigo. Jadi pas dia ketemu gue, dia ngajak gue tiba-tiba, ngajak gue nya tuh keliling asrama wanita itu yang kesurupan massal. Nah, dia bilang ngajak gue tuh ikut saya yuk, katanya. Kemana kak? Kata gue kan, gue jawab gitu. Kata dia, udah kita tamasya. Gue nggak bisa pikir tamasya yang dimaksud itu apa loh. Gitu, gue kan lagi di asrama cewek, posisi lagi kesurupan, tapi gue suruh tamasya, suruh jalan-jalan, gue nggak tahu itu maksudnya apa. Ternyata gue diajak keliling ke gedung itu yang kesurupan massal itu untuk mencari setan. Ya setannya nggak tahu di mana. Ini malam hari gue sendirian. Ini sekitar jam berapa ya? Aduh gak mau ngeliat jam 12.06. Oke. Nah saat gue keliling lantai 1, gue naik, terus ternyata di situ ada suara bisikan anak-anak kecil pada lari-larian. Itu gue nggak bohong, gue pertama kali ngedengar suara anak kecil larian, padahal di situ gue cuma berdua, hening banget. Oh iya, satu lagi sama teman gue di situ, dia nemenin juga. Lalu gue disuruh naik ke lantai 2, ke lantai selanjutnya, di situ ada, gue nggak ngeliat ya, tapi gue merasakan hawa yang sangat tegang banget. Disebut gedung apa itu ruangannya ya, pokoknya mungkin yang satu kuliah gue tuh bisa sebut, nggak usah disebut lah ya. Di situ ada manusia yang berbadan kuda, maksudnya berbadan manusia tapi bawahannya kaki, berbadan kuda gitu. Jadi badannya setengahnya ke bawahnya kakinya kuda, setengah laginya itu manusia biasa. Kayak apa ya, kayak kalau di Mobile Legends itu kayak Hylos mungkin ya, Hylos oke. Nah dia tuh ngeliatin kita bertiga, dia sama temen gue ngeliatin kita bertiga, lalu kayak perlahan ngedeketin. Nah orang yang indigo ini kakak senior gue tuh dia ketakutan, mundur
Akhirnya gue maju, anjay maju kayak orang motoran. Gue maju tapi gue nggak tahu, gue nggak ngeliat apa-apa gitu. Tapi gue ngerasa ada tekanan kayak ngedorong gue perlahan, dorong gue. Wah berat banget, berat, makin lama makin berat itu. Akhirnya gue baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya gue percaya kalau misalnya kekuatan itu cuma kekuatan kita tuh lebih kuat dibandingkan makhluk halus gitu ya. Kalau misalnya ada, ya dengan baca-bacaan akhirnya tiba-tiba selesai tenang dan dia bilang dia sudah pergi ketakutan. Gue nggak tahu apa yang sedang orang indigo itu, karena dia mungkin mengalami alam yang berbeda dengan gue yang bukan indigo. Ya gue nggak ngerasain apa-apa, seperti ya cuma hanya hawa tekanan. Menurut gue hawa tekanan tersebut ya karena kita takut aja gitu. Pokoknya terus gue lalu naik ke atas, pokoknya kalau di gedung tuh ada lantai paling atas ya buat jemur baju. Nah itu anehnya gimana ya, padahal gue bisa ngeliat jalanan gitu ya, rame jalan raya tuh, jalan raya rame, tapi hening di atas tuh, hening banget, kayak perasaan gue hening banget ya, jadi hening banget pokoknya. Heningnya karena ya kembali lagi itu lagi posisi lagi suruh pada yang teriakan, banyak yang nangis. Ya udah satu-satu sembuh, nambah lagi, gue juga bingung itu gimana caranya. Nah tiba-tiba yang senior gue ini, yang indigo, dia tiba-tiba tutup mata karena ngeliat gantangan gue. Salah, karena ngelihat di gedung sebelahnya itu ternyata ada manusia yang tidak ada kepalanya. Lu bayangin manusia itu nggak ada kepala kayak gimana? Mungkin seperti ini. Nah gitu, jadi nggak ada kepalanya. Ya itu gue agak sedikit gimana ya, dikatakan gue percaya, ya gue percaya ada, karena gue ngerasa tekanan gue itu ada gitu kan. Dan gue ngedengar suara-suara anak kecil itu jelas banget, padahal di situ kan nggak ada anak kecil di gunung asrama cewek tuh, paling ada wanita dan yang pada anak laki-laki pada datang yang buat ngebantu doang, udah nggak ada anak kecil. Gue nggak bingung itu, ada suara lompat-lompatan. Lu tahu kalau yang lompat-lompatan apa ya, gitulah. Dan banyak kejadian-kejadian aneh dari situ. Gue lupa tanggalnya, pokoknya di situ ini. Dan setiap ketemu makhluk yang begitu tuh, itu selalu didoain sama orang indigo. Gue nggak tahu dia doain apa, tapi yang pasti dia bukan doanya menurut kepercayaan dia mungkin ya. Tapi saat gue udah keliling-keliling, yang anehnya saat gue udah keliling-keliling tuh sama orang indigo tersebut, yang dibawa pada kesurupan itu hilang. Maksudnya bukan hilang, tapi maksudnya udah nggak kesurupan lagi gitu. Nah di situ gue percaya kalau gaib itu ada. Sebenarnya banyak sih sebelumnya gue ngalamin hal yang aneh dari secara gaib, mistis, ataupun benda-benda yang orang-orang percaya. Itu banyak gue alami. Mungkin cerita selanjutnya gue bakal ceritain kalau ada yang mau request tentang apa tuh. Oke, terima kasih. Ini gue lagi gabut jadi bikin konten seperti ini. See you next time.